Penyusunan report Building Condition Assessment atau Property Condition Assessment yang ringkas, jelas, dan detail. Setelah beberapa video yang saya unggah mengenai inspeksi tentang Building Condition Assessment atau Property Condition Assessment. Nah, bagi sobat yang belum nonton video apa itu Building Condition Assessment atau Property Condition Assessment, serta apa saja yang diperlukan dalam melakukan inspeksi, tonton dulu videonya agar tidak terjadi salah pengertian. Hai sobat guys, jumpa lagi Alit di sini. Penyusunan report Building Condition Assessment atau Property Condition Assessment memang boleh dibilang susah-susah gampang. Nah, kali ini saya akan mengulas secara detail dan terperinci bagaimana membuat report atau laporan Building Condition Assessment atau Property Condition Assessment. Nah, ini dia. Saya sudah membuka contoh report pada project saya sebelumnya. Oke. Nah, di sini halaman pertama kita bisa baca di sini Building Evaluation and Assessment Report ya. Jadi ini English version. Jadi kebetulan klien saya itu di USA ya. Jadi kemudian di sini kita tampilkan ya. Tampilkan foto dari building yang kita evaluasi atau yang kita assessment. Kemudian di sini sebutkan di sini buildingnya apa namanya, misalkan hotel A atau villa A, kemudian alamatnya, kemudian prepare for. Nah, prepare for ini misalkan kliennya sobat QS siapa di sini. Nah, sebutkan di sini misalkan kliennya namanya The AQS misalkan. Nah, kemudian prepare by. Jadi di sini siapa yang prepare? Jadi saya yang prepare, kemudian alamat saya, kemudian project number. Nah, ini sebagai keterangan aja ya. Kemudian tanggal dilakukannya assessment. Oke. Nah, kemudian kita lihat di halaman kedua ini ya. Jangan lupa kita membuat header terlebih dahulu ya. Building Evaluation and Assessment Report. Nah, jadi disebutkan setelah itu ini building yang di assessment misalkan villa A. Nah, kemudian di sini ada keterangan sign off sheet. Nah, jadi dokumen ini atau dokumen Property Condition Assessment ini atau report dari Property Condition Assessment ini by personal, misalkan personalnya saya Anggur Halid, kemudian untuk di prepare ke klien The AQS. Nah, jadi sebutkan ya keterangan secara apa saja yang akan ditampilkan di sini. Jadi kontraknya seperti apa, tapi secara ringkas saja ya seperti di sini. Jadi sobat QS bisa baca di sini ya. Kemudian prepare by, misalkan ada sobat QS punya tim, misalkan timnya siapa, yang review siapa, nah seperti itu. Oke. Nah, di sini prepare by atau siapa, reviewnya siapa. Oke. Kemudian kita lanjut ke halaman yang ketiga. Nah, halaman ketiga kita buat report outline ya. Jadi report outline ini boleh dibilang kalau bahasa Indonesianya daftar isi lah ya. Daftar isinya apa aja nih reportnya. Yang pertama ya 1.1. Nah, ini introduction. Jadi ini intro dulu. Intronya apa nih? Kemudian 1.2. Jadi evaluation of existing system and option. Jadi apa nih? Yang pertama lingkungan, kemudian dari arsitekturnya seperti apa, strukturalnya seperti apa, kemudian mechanical dan electrical plumbingnya semuanya ini seperti apa kondisinya ya. Kemudian kita ada di 1.3 code review. Nah, code review ini secara generalnya seperti apa, secara arsiteknya seperti apa. Mungkin jika ada menyangkut yang lebih dominan ke structure, itu bisa dijelaskan, bisa ditambahkan di C structure seperti itu. Kemudian yang 1.4 summary of work. Jadi ini apa aja nih pekerjaannya ini secara keseluruhannya apa aja nih, dari lingkungan, kemudian dari arsitekturnya seperti apa, kemudian dari strukturalnya juga seperti apa, kemudian MEP-nya juga seperti apa. Jadi di sini semuanya jelaskan. Nanti satu persatu sobat akan lihat seperti apa contohnya. Nanti halaman per halaman, page by page akan saya tampilkan. Kemudian 1.5 itu conclusion and recommendation. Jadi solusi kita, kemudian rekomendasi kita seperti apa untuk menanggulangi
apa yang telah kita temukan di sana. Nah, kemudian 1.6 itu cost estimate. Nah, setelah kita merekomendasikan misalkan ini perlu perbaikan atau ini perlu diganti atau seperti apa, pasti kita menghitung cost estimate-nya berapa untuk rekomendasi yang kita sarankan seperti itu. Nah, kemudian 1.7. Nah, ini yang jadi titik pentingnya. Jadi asesmennya. Jadi di asesmennya ini jadi kita sudah bisa menilai bangunan itu berapa sih endingnya, harganya. Dengan kondisi seperti itu endingnya jadinya dia berapa. Nah, seperti itu intinya. Kemudian 1.8 itu cuma lampiran aja ya, appendix ya. Nah, jadi lampirannya ya apa, misalkan existing condition survey-nya seperti apa. Kemudian mungkin kalau mau lebih detail juga di sini dilampirkan juga form survei yang kita centang-centang ya, kita buat di waktu inspeksi di lapangan. Nah, itu juga dilaporkan di sini ya. Maksudnya dilampirkan di dalam satuan appendix ini ya. Nanti tinggal diatur aja posisinya, mungkin di A atau di B. Kemudian yang ke B itu photographic log. Jadi misalkan sobat kan pasti waktu survei di sana, waktu inspeksi kondisi bangunan atau building atau properti yang sobat assessment, itu kan pasti ngambil foto atau video. Nah, fotonya itu ditampilkan di sini dari pekerjaan civil work-nya seperti apa, MEP work-nya seperti apa. Kemudian mapping drawing. Nah, pada saat sobat KS membuat cost estimate ya. Nah, di sini lampirkan juga mapping drawing dari cost estimate-nya itu. Oke. Nah, kemudian baru di sini adalah calculation sheet. Nah, calculation sheet ini sebenarnya bagian dari cost estimate. Jadi kalau cost estimate ini kan cuman summary-nya aja yang kita tampilkan di report. Kemudian nanti di lampiran baru kita akan tampilkan detailnya. Calculation sheet-nya baru kita tampilkan. Misalkan perbaikan kolam. Nah, kolam ini apa aja di situ? ABC misalkan bobok apa segala macam atau waterproofing atau seperti apa. Nah, nanti baru kita detailnya kita lampirkan di appendix ini. Oke, dari civil work kemudian MEP work. Oke.